Halo teman-teman, perkenalkan saya Irma, salah satu mahasiswi di IFTK Ledalero. Sekarang saya semester 2 dengan mengambil program studi Desain Komunikasi Visual. Nah, di video ini saya mau membahas tentang semiotika. Jadi kita mulai dari arti apa itu semiotika. Oke, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani, semion, yang artinya tanda atau sign. Nah, dalam kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya tanda. Jadi misalnya teman-teman ke toilet umum. Di toilet umum biasanya tertulis wanita dan pria. Nah, ini membedakan bahwa ini toilet wanita dan ini toilet pria. Nah, itu adalah sebuah tanda, teman-teman. Ataukah teman-teman jumpai di lampu-lampu lalu lintas, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, tentunya semuanya memiliki arti masing-masing dan itu adalah sebuah tanda. Atau misalnya teman-teman mau menganalisa semiotika dengan menggunakan pendekatan semiotika, misalnya buat skripsi, disertasi, atau tesis dengan menggunakan teori-teori semiotika, artinya teman-teman akan membahas yang namanya tanda-tanda pada objek yang teman-teman buat penelitian. Jadi secara keseluruhan, semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, nonverbal, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 tokoh dalam semiotika. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lebih ke linguistik, tetapi dia menggunakan konsep petanda dan pertanda. Terus ahli yang kedua itu Charles Sanders Peirce, dia lebih ke logika filsafat. Dan yang terakhir Roland Barthes, dia lebih ke mitos atau culture. Dan tentunya teman-teman ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, di video ini saya akan membahas analisis semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce adalah seorang ahli yang berasal dari Amerika. Dia adalah seorang ahli pragmatisme. Jadi pragmatisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap tetapi harus bertumbuh dan terus berubah. Dan tentunya teman-teman, Charles Sanders Peirce ini adalah seorang ahli semiotika juga. Jadi semiotika menurut dia adalah ilmu yang memadukan entitas yang disebut sebagai representamen dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Dalam hal ini, kajian pragmatisnya Peirce, di mana semiotika Peirce dikenal dengan konsep triadik dan trikotomi. Nah, apa itu triadik dan trikotomi? Triadik adalah komunikasi interpersonal yang pelakunya terdiri dari 3 orang, yaitu komunikator dan 2 orang komunikan. Sedangkan trikotomi adalah ajaran yang mengatakan bahwa diri manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam semiotika Peirce, dia membagi sistem tanda menjadi 3 unsur yang termuat dalam segitiga, yaitu tanda atau signs, terus yang kedua itu acuan tanda atau objek, terus yang ketiga itu pengguna tanda atau interpretan. Jadi teman-teman, Peirce juga membagi tanda atau semiotika tersebut ke dalam 3 bagian, yaitu icon, indeks, dan simbol. Jadi saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, icon. Icon adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa dengan acuan referensinya. Di dalam icon, hubungan antara representamen dan objeknya terwujud dalam beberapa kualitas. Saya ambil contoh kata tertawa ya teman-teman. Di dunia perchattingan, orang-orang Indonesia menulis kata tertawa dengan hahaha atau WKWK begitu, yang seperti yang dilakukan anak-anak zaman sekarang ya teman-teman. Berbeda sekali dengan orang Inggris ketika melakukan chatting, kata tertawa mereka akan menulisnya dengan jajajaja. Nah, tentunya ada perbedaan teman-teman, tetapi memiliki kesamaan arti. Terus yang kedua teman-teman, tentang indeks. Jadi indeks adalah tanda yang mempunyai keterkaitan peristiwa dan eksistensial bukti kehadiran di antara representamen dan objeknya. Ada sebab dan ada akibat. Di dalam indeks, hubungan tanda dan objeknya bersifat konkret. Biasanya bersifat sebab akibat. Saya ambil contoh jejak tapak kaki. Nah, yang kita lihat ketika musim hujan, tanah akan basah. Dan otomatis ketika manusia lewat atau binatang yang lain lewat atau apapun yang kena pada permukaan tanah yang lembab pasti akan menimbulkan jejak. Nah, indeksnya adalah jejak. Yang terakhir teman-teman, tentang simbol.
Jadi simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional. Di sini ada kesepakatan sosial, artinya tanda dan objek ditentukan oleh suatu aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, contohnya ya teman-teman, pernikahan di Flores biasanya terjadi kesepakatan untuk menikahi seorang wanita, seorang pria harus memberikan berlis atau mas kawin begitu untuk meminang wanita yang diidamkannya. Mungkin bukan hanya terjadi di Flores, di seluruh dunia pasti terjadi hal yang sama. Jadi itu adalah merupakan sebuah kesepakatan bersama. Atau contoh lain, kebudayaan orang Mamere di sini dalam hal penerimaan tamu. Jadi ketika tamu asing yang datang, orang Mamere akan melakukan pemberkatan atau istilahnya hular wair. Jadi hular ini adalah nama sebuah pohon dan wair itu adalah air. Jadi ketika tamu yang datang, daun dari pohon huler ini ditelupkan dalam air kemudian dipercikan kepada tamu asing yang datang. Dan tentunya teman-teman ini tidak sembarang dilakukannya ya. Jadi jangan coba-coba praktekkan di tempat Anda. Jadi ini dilakukan oleh orang tertentu dan dengan menggunakan ritual atau istilah-istilah tertentu. Jadi dua contoh yang saya ambil, di situ ada kesepakatan bersama di suatu masyarakat sehingga terjadi tradisi-tradisi seperti itu. Dan mungkin teman-teman hanya itu saja video tentang analisis semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Saya berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Dadah.